Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wilky Barishiro. Pada video ini saya akan membahas tentang hukum G-Luxak serta prakteknya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pertama-tama saya akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu hukum G-Luxak. Yang kedua, untuk mengetahui persamaan dasar dari hukum G-Luxak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hukum G-Luxak dipraktekkan. Yang pertama saya akan masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian hukum G-Luxak. Hukum G-Luxak adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh gas sebanding dengan suhu gas ketika masanya tetap dan volumenya konstan. Hukum ini dirumuskan oleh ahli kimia Prancis bernama Joseph G-Luxak pada tahun 1808. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum G-Luxak sesuai dengan nama pencetusnya. Hukum G-Luxak juga dikenal dengan sebutan hukum perbandingan volume dan hanya berlaku untuk reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk gas. Jadi reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk padat dan cair tidak dapat menggunakan hukum ini. Nah, selanjutnya adalah bunyi hukum G-Luxak. Adapun bunyi hukum G-Luxak atau hukum perbandingan volume adalah sebagai berikut, yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi membentuk perbandingan bulat dan sederhana. Joseph G-Luxak berpendapat bahwa atom-atom akan saling berjauhan satu sama lain dalam keadaan gas, sehingga jika dibandingkan dengan ruang yang ditempati atom-atom sendiri, ruang antara atom-atom tersebut jauh lebih besar. Oleh karena itu, volume semua atom-atom gas dapat dikatakan sama. Artinya, massa gas pada volume yang sama sebanding dengan massa atomnya, dan pada volume yang sama memiliki jumlah atom yang sama juga. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri hukum G-Luxak. Hukum dasar kimia terdiri dari berbagai macam. Mulai dari hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum G-Luxak hingga hukum Avogadro. Agar kita lebih mudah membedakan hukum G-Luxak dengan hukum-hukum dasar kimia lainnya, kita bisa memperhatikan ciri-ciri yang dimiliki hukum antara lain. Yang pertama adalah hanya berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud gas. Yang kedua, tidak berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud cair maupun padat karena koefisien reaksi hanya menyatakan perbandingan mol, tidak menyatakan perbandingan volume. Yang ketiga, memiliki rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang terakhir, berlaku dalam proses yang bersifat isokoris atau volume gas sama dengan tetap. Selanjutnya masuk ke rumus hukum G-Luxak. Menurut hukum G-Luxak, rasio tekanan dan suhu awal sama dengan tekanan dan suhu akhir gas pada massa dan volume konstan, sehingga rumus hukum ini adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana keterangan P1 tekanan mula-mula, satuannya Pascal, atm atau Newton per meter kuadrat. Yang P2 sama dengan tekanan akhir, satuannya Pascal atau atm atau Newton per meter kuadrat. Selanjutnya T1 sama dengan suhu mutlak mula-mula, satuannya Kelvin. T2 sama dengan suhu mutlak akhir, satuannya Kelvin. Lalu masuk ke penerapan hukum G-Luxak dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum G-Luxak sebenarnya cukup sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kita sering kali tidak menyadari akan hal tersebut. Berikut adalah beberapa penerapan hukum G-Luxak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah panci presto. Kalian pernah memasak daging dengan menggunakan panci presto? Mungkin penggunaan panci presto saat memasak daging ini merupakan contoh penerapan hukum G-Luxak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suhu kompor dinaikkan, tekanan di dalam panci juga akan naik sehingga daging pun akan lebih cepat matang. Hal ini sesuai dengan hukum G-Luxak di mana kenaikan suhu berbanding lurus dengan tekanan di dalam panci pada volume tetap. Berikut adalah contoh videonya.
Yang kedua adalah kaleng aerosol. Contoh penerapan hukum gaya luksa dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah pada pembuatan kaleng dan semprotan aerosol, seperti produk cat, pengharum ruangan, produk disinfektan, dan produk obat serangga. Aerosol sendiri merupakan partikel halus berbentuk padat atau cair yang tersuspensi dalam gas. Saat katup kaleng terbuka, gas yang dilepaskan atau membentuk kabut atau aerosol karena salah satu komponen dalam kaleng aerosol adalah propelan. Propelan terdiri dari senyawa volatil yang mencair di bawah tekanan tinggi. Propelan ini akan menguap ketika kaleng terkena suhu yang panas, sehingga menyebabkan gas-gas di dalam kaleng yang menguap akan memberikan tekanan pada dinding kaleng. Menurut hukum Geluksa, peningkatan suhu ini berbanding lurus dengan tekanan di dalam dinding kaleng, sehingga jika kaleng dibiarkan terus-menerus terpapar suhu tinggi, akan menyebabkan kaleng meledak. Itulah mengapa kamu disarankan untuk menjauhkan kaleng aerosol dari panas. Berikut adalah contoh videonya. Selanjutnya adalah diskusi. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan discovery learning, yaitu dirancang untuk kegiatan experiential dan interaktif. Experiential memiliki arti instruktur mampu mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan, serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalamannya secara langsung. Pengajar harus menggunakan cerita, permainan, alat bantu visual, dan teknik yang menarik untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik. Selain itu, pengajar juga mengarahkan peserta didik dalam cara berpikir, bertindak, dan refleksi baru. Teknik dalam penerapan model discovery learning ini beragam, tetapi tujuannya selalu sama bagi peserta didik, yaitu untuk bisa mencapai hasil akhirnya melalui pengalaman langsung dan proses pembelajaran mandiri. Pada video ini, saya menggunakan model discovery learning di mana saya mengajak para audiens untuk memahami materi secara teori terlebih dahulu sehingga audiens mengerti betul tentang materi yang dibahas. Kemudian setelah menjelaskan tentang teori, saya akan melakukan praktek langsung sehingga para audiens bisa melihat secara langsung bagaimana materi yang mereka pahami bisa mereka lihat secara langsung atau tidak abstrak. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Berikut adalah contoh soalnya. Tekanan awal gas di dalam tangki adalah 2 Pascal pada suhu 100 Kelvin. Tentukan tekanan akhir jika gas dipanaskan hingga suhu 200 Kelvin. Kita masuk ke pembahasan. Nah, diketahui di sini P1 sama dengan 2 Pascal, T1 sama dengan 100 Kelvin, T2 sama dengan 200 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah P2. Berdasarkan rumus kebiologian, maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Selanjutnya kita masukkan 2 per 100 sama dengan P2 per 200. Kita kalikan silang, 2 dikali 200 sama dengan 100 dikali P2. 400 sama dengan 100 P2. Maka P2 sama dengan 4 Pascal.
Berikut saya kasih contoh soal untuk teman-teman latihan di rumah. Selanjutnya kita masuk ke dalam praktek. Silakan teman-teman tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, sebelumnya saya telah melakukan praktek sederhana tentang hukum Goldilocks. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan. Jadi hukum Goldilocks adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan suhu atau tekanan suatu gas sebanding dengan suhu mutlak gas ketika masanya tetap dan volumenya konstan. Hukum ini dirumuskan oleh ahli kimia Prancis bernama Joseph Goldilocks pada tahun 1808. Secara matematis, hukum Goldilocks dapat ditulis P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sekian dari video saya, semoga teman-teman bisa memahami. Terima kasih.